Pada suatu waktu, di desa damai dari kerajaan yang makmur, hiduplah dua sahabat bernama Kevin dan Stefan. Mereka sudah bersama sejak mereka masih anak-anak. Kevin adalah seorang pekerja keras dan pemberani. Dia pergi ke hutan setiap hari untuk menebang pohon dan berburu binatang. Sebaliknya, Stefan adalah pria yang serakah dan malas. Namun, keluarganya sangat kaya. Bahkan dia bisa menjadi pemilik kedai di kota. Pada waktu itu, ada naga api yang tinggal di gunung tinggi kerajaan ini. Dia akan menghancurkan seluruh kerajaan jika mereka tidak memberi dia satu orang sebagai upeti untuk setiap bulan. Besok adalah hari penghormatan kerajaan itu. Itu akan menjadi makanan yang enak untukku. Hahaha, kata naga api. Kevin biasanya pergi ke hutan dari pagi hingga larut malam. Jadi dia tidak pernah peduli dengan informasi naga ini. Malam itu, giliran Stefan yang menjadi upeti untuk naga. Lalu dia duduk di sana, memikirkan cara mengelabui Kevin untuk menebusnya. Siang itu, ketika Stefan diberitahu bahwa dia akan menjadi orang yang harus menjadi upeti untuk naga, dia benar-benar terkejut. Itu benar, saya harus menipu Kevin. Dia sangat bodoh, jadi dia akan datang dan melihat naga itu dan menebusku. Itu rencana yang sempurna. Pada saat itu, Kevin melangkah masuk ke dalam kedai. Kemudian mereka dengan gembira berbicara satu sama lain. Stefan memulai rencananya. Kevin temanku, hari ini giliranku untuk menjaga harta karun raja di gunung tinggi itu. Tapi aku terlalu sibuk dengan kedaiku. Bisakah kamu membantuku? Tidak apa-apa temanku. Lagi pula aku tidak bisa pergi ke hutan di malam hari. Aku akan membantumu. Malam itu, Kevin pergi ke gua untuk melindungi harta imajinatif yang dibuat Stefan. Namun, dia hanya bisa melihat seekor naga raksasa di tengah gua. Dia sedang menunggu Kevin. Hahaha, manusia malang, giliranmu untuk memberikanku hidupmu. Itu akan menjadi kehormatan terakhirmu, kata naga api. Apa maumu? Kenapa kamu di sini? Jangan mengancamku, aku tidak takut padamu. Naga itu menghembuskan api dan menghancurkan Kevin. Tapi dengan respon dan pengalaman seorang pemburu, Kevin melawan dan mengalahkan naga dengan kapaknya. Dan Stefan berdiri di depan kedainya. Dia sangat gembira setelah menipu temannya untuk menebus dirinya sendiri. Si bodoh Kevin seharusnya sudah mati. Sekarang salahkan dirimu sendiri karena terlalu percaya. Setelah mengalahkan naga, Kevin dengan cepat kembali untuk memberitahu Stefan. Dia mulai meragukan Stefan. Stefan, mengapa kamu memberitahuku bahwa aku akan melindungi harta karun raja? Tapi hanya ada naga ganas di dalam gua. Dia bahkan mencoba membunuhku. Apa? Mengapa di bumi bisa memiliki naga di sana? Itu adalah tempat bagi raja untuk menyimpan hartanya. Aku tidak tahu. Aku baru saja masuk ke dalam gua. Ada seekor naga berdiri di sana. Dia mencoba membunuhku, tapi dengan keahlianku aku mengalahkannya. Itu tidak baik, Kevin. Aku ingat, itu adalah naga yang dibesarkan raja. Dia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi gunung itu. Kau akan dieksekusi jika raja tahu bahwa kamu membunuhnya. Aku akan mengurus semuanya di sini. Pergilah ke suatu tempat untuk bersembunyi. Benar-benar sangat sial. Aku akan pergi ke hutan untuk bersembunyi. Tolong urus semuanya untukku. Kevin dengan cepat berpamitan dengan temannya dan pergi ke hutan untuk menghindari hukuman raja. Stefan segera mengambil kesempatan itu. Dia pergi ke istana untuk memberitahu raja bahwa dia telah mengalahkan naga api dan membawa kedamaian bagi kerajaan. Itu luar biasa. Kau telah menyelamatkan kerajaan kami. Saya akan menghabiskan Anda ke posisi umum. Anda akan memimpin tentara kerajaan kami. Terima kasih Yang Mulia. Suatu hari ketika putri sedang berjalan-jalan di taman, seekor elang tiba-tiba menukik dan menangkapnya. Berbicara tentang Kevin, setelah mengalahkan naga api, dia harus bersembunyi di sebuah goa jauh di dalam hutan. Pagi yang indah, saat dia berdiri di depan gua, Kevin mendengar suara aneh dari atas. Tolong bantu saya! Bantu saya! Melihat seorang gadis sedang dicengkram oleh seekor elang, Kevin langsung menggunakan busurnya untuk menembak. Elang itu terluka di sayap kirinya. Elang menggerogoti panah untuk mengeluarkannya dan terus terbang ke tempat persembunyiannya. Kevin mengikuti jejak darah dan menemukan sebuah gua. Namun, gua itu begitu dalam. Dia tidak akan bisa memanjat setelah masuk.
Gua ini terlalu dalam. Bahkan saat aku bisa menyelamatkan gadis itu, aku tidak akan pernah bisa memanjat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus kembali dan meminta bantuan Stefan. Setelah sang putri diculik, raja sangat marah. Dia memerintahkan Stefan untuk datang dan menemuinya. Raja memberitahu Stefan bahwa sang putri telah diculik oleh seekor elang. Stefan harus membawanya kembali dengan segala cara. Jika tidak, ia harus mengundurkan diri. Stefan benar-benar khawatir. Dia tidak tahu bagaimana cara membawa sang putri kembali. Tiba-tiba dia melihat Kevin datang. Stefan bertanya pada Kevin, kenapa dia di sini dan tidak bersembunyi. Kevin mengajak Stefan pergi ke hutan bersamanya. Saya menemukan tempat persembunyian seekor elang menculik seorang gadis. Pergi bersamaku, aku butuh bantuanmu. Jika ada masalah, panggil seseorang untuk membantu. Jika aku bisa menyelamatkan gadis itu, kamu hanya perlu melempar talinya ke bawah dan tarik aku dan gadis itu ke atas. Ketika saya tidak tahu harus berbuat apa, lalu si bodoh Kevin datang ke sini dan menolongku. Tuhan membantuku. Benar Kevin, ayo kita pergi bersama. Hal yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan gadis itu. Ketika mereka sampai di pintu masuk gua, Kevin turun untuk melawan elang, dan Stefan berdiri di sana dan menyaksikan. Stefan, kamu akan tinggal di sini dan memperhatikan. Lempar talinya ke bawah saat aku memanggil. Jika tidak ada yang terjadi sampai malam, kamu harus memanggil yang lain untuk datang ke sini. Jangan khawatir, saya akan selalu di sini untuk menonton. Setelah turun, Kevin melihat sang putri tengah terjebak dalam sangkar besi, dan elang itu berdiri di sana untuk mengawasinya. Kevin segera pergi ke sana untuk bertarung melawan elang. Setelah beberapa saat, elang akhirnya dikalahkan. Setelah itu, Kevin dengan cepat menggunakan kapaknya untuk memecahkan gembok dan membebaskan sang putri. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tapi sepertinya setelah ditangkap elang, sang putri sangat terkejut. Dia tidak bisa berkata apa-apa, tapi dia menatap Kevin dengan penuh penghargaan. Kevin meminta Stefan menarik sang putri terlebih dahulu. Stefan mendengarnya, lalu dia melempar talinya ke bawah. Kevin mengikat talinya di pinggangnya, lalu menyuruh Stefan untuk menariknya ke atas. Kevin memberi aba-aba untuk menarik gadis itu, kemudian melempar talinya dan menarik dia ke atas. Setelah menarik sang putri, Stefan menggunakan batu raksasa untuk menutupi pintu masuk gua. Lalu ia membawa sang putri kembali ke istana. Kevin terus memanggil Stefan dan bertanya mengapa pintu masuknya ditutup. Kevin banyak memanggil, tapi tidak ada jawaban dari Stefan. Kevin mengira ada hal buruk yang terjadi pada Stefan dan Tuan Putri, sehingga pintu gua tertutup. Ia akan menggunakan berbagai cara untuk naik ke sana. Kevin tidak pernah menyerah. Dia mengelilingi goa untuk menemukan jalan keluar. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria yang terjebak di ujung goa. Dia segera membebaskan orang tua itu. Kakek itu berterima kasih pada Kevin. Dia tinggal di dekat desa. Suatu hari ketika dia pergi ke hutan untuk menebang kayu, kemudian elang menangkapnya dan membawanya ke sini. Kakek itu mengetahui cara lain untuk keluar dari tempat ini dan meminta Kevin untuk mengikutinya. Kevin sangat berterima kasih pada kakek itu. Meskipun sang putri diselamatkan, tapi dia sedih sepanjang waktu. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, membuat raja khawatir. Stefan harus pergi kemana-mana untuk mencari dokter yang mampu menyembuhkannya. Tapi itu tidak berguna, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Raja kemudian memberitahu ke seluruh kerajaan bahwa jika ada yang bisa menyembuhkan sang putri akan bisa mendapatkan hadiah besar. Setelah melarikan diri dari gua, Kevin datang ke kerajaan. Dan dia membaca pemberitahuan raja, lalu akhirnya dia mengerti semuanya. Dia menyadari bahwa Stefan adalah pengkhianat dan ingin menguncinya di dalam gua lalu mengambil keuntungannya. Untuk lolos dari mata-mata Stefan, Kevin menyamar menjadi pria tua yang malang. Meminta izin memasuki istana untuk menyembuhkan sang putri.
Akhirnya, Kevin diperbolehkan masuk ke dalam istana. Stefan juga tidak menyangka kalau Kevin masih hidup. Namun saat melihat pria tua itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Pria tua itu terlihat sangat familiar. Stefan merasa ada yang aneh saat melihatnya. Di istana, Kevin menghapus riasannya. Yang mulia, saya Kevin si pemburu. Akulah yang menyelamatkan putri di Gua Elang. Sang putri membenarkan itu. Dialah yang menyelamatkanku dari elang. Stefan hanya orang yang membawaku kembali ke sini. Dia bahkan menutupi gerbang untuk mencelakai Kevin. Raja sangat marah setelah mengetahui itu. Kemudian Raja meminta pelayan untuk mengeksekusi Stefan. Stefan memohon ampun karena keserakahan telah membutakannya. Dengan hati yang baik, Kevin tidak pernah bisa berdiri di sana dan mengirim temannya ke kematian. Jadi dia meminta Raja untuk mengampuni nyawa Stefan. Kevin meminta Raja untuk memberi kesempatan pada Stefan. Kevin percaya bahwa Stefan akan berubah. Apapun yang terjadi, Kevin dan Stefan telah menjadi teman baik sejak mereka masih kecil. Dan mereka juga bersenang-senang bersama. Tapi kecemburuan dan keserakahan telah membutakan Stefan. Mendengar kata-kata itu dari sahabatnya yang dia coba bunuh berkali-kali, Stefan akhirnya sadar. Dia tahu bahwa dia benar-benar salah. Stefan benar-benar meminta maaf pada Kevin. Melarikan diri dari dosa kematian, tapi Stefan masih harus dideportasi. Namun baik hati Kevin membangunkannya, dan dia berjanji akan berubah. Kevin, teman baikku, aku minta maaf untuk semuanya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengubah diriku sendiri untuk bertemu denganmu. Semoga kita tetap berteman saat aku kembali. Kita akan selalu menjadi teman. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Hati-hati temanku. Segera setelah itu, pernikahan Kevin dan Putri diadakan di istana dengan kehadiran dan restu semua orang. Mereka hidup bahagia bersama selamanya.